Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dwi Alfionita, nomor induk mahasiswa 4011900074 dari kelas Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan materi 5, 6, 7, dan 8 untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Untuk materi yang pertama ada pendekatan kualitatif. Materi yang pertama, kerangka epistemologi kualitatif. Metode-metode kualitatif dikembangkan atas dasar keyakinan epistemologi bahwasanya realitas-realitas simbolik yang kualitatif cenderung subjektif dalam aksi-aksi manusia. Adapun ciri-ciri pendekatan kualitatif yang pertama adalah latar alamiah. Kemudian manusia dijadikan sebagai objek penelitian, analisis data secara induktif, teori dari dasar, deskriptif, lebih mementingkan proses, adanya batasan, adanya kriteria khusus, desain yang bersifat sementara, dan hasil penelitian yang disepakati bersama-sama. Kemudian kelemahan dari metode penelitian kualitatif yang pertama adalah kualitas tergantung peneliti, subjektivitas tinggi, perubahan perilaku informan, membutuhkan waktu yang lama, tidak ada prosedur yang standar, sulit mendapatkan informan kunci, penafsiran setiap peneliti yang berbeda, dan sulit menggeneralisasi. Kemudian, penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan humaniora dalam setting kajian mikro. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif yang didasarkan atas pengamatan objek partisipan terhadap suatu gejala atau fenomena sosial. Kemudian, materi yang kedua itu adalah pendekatan kuantitatif. Adapun karakteristik dari penelitian kuantitatif yang pertama adalah sumber data adalah situasi yang wajar atau normal setting. Kemudian yang kedua, peneliti merupakan instrumen yang utama. Yang ketiga, sangat deskriptif. Kemudian yang keempat, mementingkan proses maupun produk. Kemudian yang kelima adalah mencari makna di belakang kelakuan atau perbuatan sehingga dapat memahami masalah atau situasi tertentu. Adapun kekurangannya itu yang pertama berdasarkan dari asumsi. Kemudian asumsi tersebut tidak sesuai dengan realita atau hoaks. Kemudian datanya harus bersifat normal atau berdistribusi normal, kemudian sampelnya itu harus lebih dari 30 sampel. Adapun contoh penelitian dengan pendekatan kuantitatif itu adalah karena tinggi badan 10 orang pendaftar tes calon Tamtama kurang dari 160 cm, mereka tidak diterima. Contoh data ini memakai metode eksperimen yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Kemudian materi yang ketiga itu ada dasar-dasar penelitian. Adapun pengertian dari penelitian tersebut adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi atau penyelidikan hati-hati yang kritis dalam mencari fakta untuk menemukan sesuatu. Jenis-jenis penelitian ilmiah itu yang pertama berdasarkan hasil yang diperoleh. Itu ada dua juga. Ada penelitian dasar atau basic research dan ada penelitian terapan. Kemudian yang kedua itu berdasarkan bidang yang diteliti. Itu bisa berdasarkan penelitian sosial atau penelitian eksakta. Kemudian yang ketiga berdasarkan tempat penelitian. Itu ada yang di lapangan, penelitian kepustakaan, dan penelitian laboratorium. Kemudian yang keempat, berdasarkan teknik yang digunakan. Itu ada yang menggunakan teknik survei dan teknik percobaan atau eksperimen.
Kemudian yang kelima itu berdasarkan keilmiahannya, itu ada yang ilmiah dan ada yang non-ilmiah. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu berdasarkan jenis data. Yang ini biasanya sering kita gunakan untuk skripsian ya. Itu ada kuantitatif dan kualitatif. Adapun tahap-tahap penelitian ilmiah yang pertama atau tahap yang pertama itu adalah tahap perencanaan, di mana pemilihan masalah, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka informasi, kerangka teoritis konseptual, dan perumusan hipotesis dilakukan pada tahap ini. Kemudian tahap yang kedua itu ada tahap pelaksanaan, di mana di tahap pelaksanaan ini terjadi pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penafsiran hasil analisis, dan membuat kesimpulan. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir adalah tahap penulisan laporan tersebut. Kemudian materi yang terakhir yaitu desain penelitian kualitatif. Desain umum penelitian kualitatif berlandaskan kepada filsafat positivisme, sebab berguna untuk meneliti pada objek yang alamiah atau sebagai lawannya eksperimen atau dari kuantitatif kemarin ya. Penelitian berkontribusi sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan dengan purposive dan snowball, kemudian teknik pengumpulan dengan bersifat gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Kemudian posisi teori. Menurut Bahar, posisi teori dibagi menjadi dua bagian. Untuk yang pertama itu adalah untuk penelitian yang bermaksud menemukan teori dari dasar. Kemudian yang kedua, untuk penelitian yang bermaksud memperluas teori yang sudah ada. Kemudian ada teknik penggalian data. Prosedur yang ditempuh dalam proses pengumpulan data dapat dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama adalah persiapan dan yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum dilakukannya pengumpulan data meliputi hal-hal yang bersifat konseptual, teknis, dan administratif. Sedangkan kegiatan dalam tahap pelaksanaan pengumpulan data sangat ditentukan oleh jenis teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada analisis data penelitian kualitatif atau analisis dalam penelitian kualitatif. Langkah-langkahnya itu yang pertama, mengorganisasi data ke dalam beberapa bentuk, misalnya basic data, kalimat, atau kata-kata individual. Dan yang kedua itu ada membaca dengan teliti set data beberapa kali untuk mendapatkan gambaran atau seperti apa sih konsep dari penelitian kualitatif ini. Kemudian yang ketiga ada identifikasi kategori umum atau tema dan mengklasifikasikan mereka. Kemudian tahap yang terakhir itu ada mengintegrasikan dan meringkas data untuk audiens. Langkah ini mencangkup hipotesis yang menyatakan hubungan di antara kategori-kategori yang ditentukan oleh peneliti. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.